Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Ahmad Wisatrio dengan NIM 22501910499 dari kelas B kelompok 4. Izin untuk mempresentasikan bab 2 dengan judul Evaluasi Mutu Fisik Sediaan Farmasi, Tablet, Sirup atau Suspensi, dan Emulsi untuk memenuhi tugas belum praktik. Baik, tugas sebelum praktikum diarahkan untuk memperdalam pemahaman konsep formulasi dan teknik evaluasi mutu fisik yang akan diterapkan. Soalnya ada 3. Yang pertama ada sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termasuk kriterianya. Yang kedua, jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, vibrator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tap density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Nomor 3, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik dan emosi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, atau sedimentasi. Baik, yang nomor pertama, parameter evaluasi fisik utama pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia termasuk kriteria penerimanya. Baik, untuk sediaan tablet, ada evaluasi keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan untuk adalah mengukur uniformitas massa tablet untuk memastikan dosisnya itu konsisten. Dengan cara diukur dengan menimbang 20 tablet secara satu persatu atau individual. Lalu setelah itu hitunglah rata-rata variasi menunjukkan masalah formulasi seperti segregasi partikel. Untuk kriteria penerimaannya, tidak boleh lebih dari 2 tablet menyimpang 5% dari rata-rata, tidak ada yang lebih dari 10% untuk tablet lebih dari 130 mg. Jika di bawah 80 mg, toleransi lebih ketat kurang lebih 7,5%. Untuk referensinya mengambil dari Farmakopoeia Indonesia edisi 6 bab 2. Baik, lalu ada dimensi, diameter, dan ketebalan. Memeriksa ukuran tablet untuk kemasan dan penanganan. Dengan caranya adalah diukur dengan kaliper pada 10 tablet, membantu deteksi inkonsistensi kompresi. Kriteria penerimaannya deviasi standar kurang dari 5% dari rata-rata. Referensinya Farmakope Indonesia edisi 6 bab 2 halaman 126. Lalu ada kekerasan hardness. Biasanya menggunakan alat hardness tester. Tujuannya untuk mengukur ketahanan dari si tablet terhadap pemecahan. Lalu caranya adalah menggunakan hardness tester untuk mengukur gaya yang diperlukan untuk memecah tablet. Uji ini tuh penting untuk ketahanan selama pengiriman tablet. Untuk kriteria penerimaan adalah 4 sampai 8 kilogram per sentimeter tergantung jenis tablet. Misalnya tablet kunyah lebih rendah. Referensinya dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 bab 3 edisi 2 halaman 467. Hmm. Lalu untuk uji sediaan tablet berikutnya ada variabilitas, ada uji variabilitas. Biasanya alatnya memakai variability tester. Tujuannya adalah untuk menguji ketahanan dari tablet terhadap abrasi.
Untuk caranya, tablet diputar dalam preabilator 100 kali selama 4 menit. Lalu bobot tilang dihitung untuk menilai integritas selama manufaktur atau pengiriman. Untuk kriteria penerimaannya, hilang bobot kurang dari 1%, kecuali tablet lapisan gula kurang dari 0,5%. Untuk referensinya dari Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu ada waktu disintegran. Eh, Biasanya kalau waktu disintegran menggunakan alat disintegran tester. Tujuannya untuk mengukur waktu tablet hancur menjadi partikel kecil di media cair. Caranya adalah menggunakan alat disintegrasi dengan air atau media simulasi dengan suhu 37 derajat Celcius. Evaluasi ini itu sangat penting untuk bioavailabilitas. Untuk kriteria penerimaan waktu disintegran ini adalah kurang dari 15 menit untuk tablet konvensional, kurang dari 30 menit untuk tablet lapis enterik. Untuk referensinya diambil dari Farmakope Indonesia di sini. Baik, lanjut. Uji sediaan tablet, ada pelepasan obat atau disolusi. Di disolusi ini tuh bertujuan untuk menguji laju pelepasan zat aktif dalam medium in vitro. Kayak untuk penjelasannya, eh, disolusi ini menggunakan disolusi tester dengan metode menggunakan pedal atau basket, keranjang basket untuk mengukur persen obat yang larut dalam waktu tertentu. Untuk kriteria penerimaannya lebih dari atau sama dengan 80% obat larut dalam 30-60 menit tergantung monografi spesifik. Untuk rumus penerimaannya biasanya Q plus 5%. Untuk referensinya dari Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu lanjut untuk sediaan sirup atau suspensi. Yang pertama ada untuk mengecek pH. Tujuannya adalah untuk mengukur keasaman untuk stabilitas dan iritasi dari mukosa. Penjelasannya diukur dengan pH meter sirup cenderung netral. Suspensi disesuaikan untuk mencegah hidrolisis. Lalu untuk kriteria penerimaan dari uji pH ini adalah untuk sirup ada di pH 4,5 sampai 7,0. Lalu untuk pH suspensi ada di 5,0 sampai 7,5 tergantung zat aktif tersebut yang dalam sediaan sirup ataupun suspensinya. Untuk referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu lanjut untuk evaluasi sediaan sirup atau suspensi, ada uji viskositas. Uji viskositas ini tujuannya untuk mengukur aliran dari si sirup atau suspensinya untuk kemudahan pemberian. Jadi dari viskositas ini lebih ke cek kekentalan dari sediaan tersebut. Untuk penjelasannya menggunakan alat viskometer untuk menilai kekentalan yang mempengaruhi dari sedimentasi di suspensi maupun sirup.
Untuk kriteria penerimaannya, suspensi 50-500, CP tergantung dari si formulasinya tersebut. Untuk sirup lebih dari 100 CP untuk mencegah dari kristalisasi. Untuk referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Lanjut, ada uji densitas atau berat jenis. Biasanya kita nyatakan BJ, uji BJ. Berat jenis atau bobot jenis. Tujuannya adalah untuk memeriksa uniformitas komposisi. Untuk caranya adalah diukur dengan piknometer atau densitometer. Tujuannya untuk membantu kita untuk mendeteksi dari adanya kontaminasi dari sediaan tersebut. Untuk kriteria penerimaannya 1,0 sampai 1,3 gram per mili tergantung dari formula yang dipakai. Untuk referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 bab 2 halaman 204. Lalu lanjut ada uji ukuran partikel dan uniformitas. Namun uji ini tuh khusus untuk sediaan suspensi. Tujuannya sama untuk mencegah dari segi sedimentasi. Penjelasannya, cara untuk uji ukuran partikel ini menggunakan mikroskop atau laser diffraction. Partikel harus halus untuk stabilitas. Untuk kriteria penerimaannya lebih dari 90% partikel kurang dari 10 mikrometer. Uniformitas konten kurang lebih 15%. Referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu lanjut, ada uji waktu sedimentasi atau redispersibility. Tujuannya untuk menguji dari kestabilan si suspensi. Caranya adalah diamati setelah penyimpanan. Suspensi harus mudah dikocok ulang. Untuk kriteria penerimaannya tidak ada sedimentasi permanen setelah 24 jam. Redisperse mudah. Referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 sama. Lanjut. Baik. Setelah nomor 1 kita lanjut ke nomor 2 dengan soal perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen atau aparatus dalam evaluasi mutu sediaan farmasi. Baik, yang pertama ada viskometer. Fungsi dan tujuan dari viskometer ini adalah untuk mengukur viskositas atau kekentalan sediaan cair seperti sirup atau suspensi untuk memastikan aliran optimal dan mencegah sedimentasi. Uji viskometer ini tuh penting untuk stabilitas dari formulasinya. Untuk prinsip kerja dari viskometer ini adalah mengukur gaya gesek saat fluida mengalir melalui celah sempit. Misalnya, rotasional viskometer seperti Brookfield, spindle berputar, torque diukur untuk dihitung viskositas dalam CP. Berbeda dengan instrumen lain. Karena dari viskometer ini tuh fokus pada reologi fluida, bukan kekerasan padat. Referensinya diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 bab 3 halaman 522.
Digunakan untuk suspensi agar viskositas lebih dari 50 cp. Baik, lanjut ke alat variabilator. Variabilator ini fungsinya untuk menguji variabilitas tablet atau kapsul untuk ketahanan abrasi selama manufaktur atau pengiriman. Tujuannya tuh untuk memastikan integritas fisik dari sediaan yang kita buat. Untuk prinsip kerjanya, drum berputar 25 rpm, 100 putaran atau 4 menit, tablet jatuh 6 inci per putaran. Bobot dihitung persen variabilitas. Berbeda karena mensimulasikan stres mekanik, bukan aliran atau kekerasan langsung. Referensinya diambil dari FI 6. Kriterianya adalah kurang dari 1% untuk tablet. Ah, lanjut ke moisture analyzer. Moisture analyzer itu biasanya kita gunakan di tablet. Namun moisture analyzer itu kita gunakan saat tabletnya masih berbentuk granul. Fungsinya adalah untuk mengukur kadar air dalam bubuk atau granul atau tablet untuk mencegah degradasi hidrolitik atau mikrobial. Kenapa moisture analyzer ini tuh penting? Dikarenakan kita tuh harus mengetahui dari si granul itu basah atau kering. Kalau kering tabletnya akan retak, namun kalau basah akan sulit untuk dicetak. Kalau untuk persyaratan dari moisture analyzer ini tuh eh, dari 0 sampai di atas 0%, lalu di bawah 3% untuk kadar air. Prinsip kerjanya invert atau IR atau loss on drying. Sampel dipanaskan 105 derajat, berat hilang dihitung, persen moisturize. Berbeda karena thermal base fokus pada kestabilan kimia fisik. Untuk referensinya diambil dari FI 6 bab 3. Lalu untuk tablet effervescent kurang dari 5% untuk syarat. Lanjut tapered density tester. Fungsi kita menguji tape density tester ini untuk mengukur densitas ketuk bubuk atau granul untuk prediksi aliran dan kompresi dalam formulasi tablet. Prinsip kerjanya, formula bubuk diukur sebelum atau sesudah ketukan 1250 kali atau 5 menit. Lalu hitung densitas ketuk gram per mili. Berbeda karena volumetrik membantu indeks CAR untuk aliran bubuk. Untuk referensinya diambil dari FI 6. Baik, untuk perbedaan utama, instrumen ini saling melengkapi dalam rantai evaluasi mutu. Viskometer dan tape density untuk formulasi, dan variabilator dan hardness tester untuk kekuatan pasca kompresi. Dan dissolution atau disolusi untuk performa dari terapeutik, serta moisture analyzer untuk kestabilan jangka panjang. Pemilihan instrumen tergantung jenis sediaan, padat atau cair, tablet atau sirup,
atau suspensi, dan tahap produksi. Sumbernya diambil dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020, Kementerian Kesehatan RI. Baik, lanjut ke nomor 3 dan nomor terakhir. Rangkuman dari persyaratan, stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan faktor-faktor yang memicu ketidakstabilan fisik. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya, emulsi adalah salah satu bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas, dan penerimaan pasien, terutama untuk zat yang sulit larut. Selain itu, emulsi yaitu sistem dispersi minyak air, oil in water atau water in oil, yang stabilitas secara fisik untuk memastikan uniformitas dosis dan umur simpan. Untuk dari si emulsi itu ada dua. Yang pertama oil in water dan water in oil. Baik, saya jelaskan yang oil in water terlebih dahulu. Oil in water adalah fase minyak terdispersi dalam air. Jadi kandungan dari si airnya ini tuh lebih banyak dari kandungan si minyaknya. Atau bisa kita sebut minyak dalam air. Untuk contohnya ada lotion kulit, krim oral. Oil in water ini cocok untuk aplikasi topikal atau oral karena fase luar berbasis air dan oil in water ini mudah dicuci dan non-greasy. Jadi oil in water ini lebih mudah dicuci dari water in oil karena kandungan airnya itu lebih banyak dari kandungan minyaknya. Lalu lanjut ada water in oil eh, atau kita sering sebut air dalam minyak. Atau water in oil ini fase air terdispersi dalam minyak. Contohnya ada salep, ada vaksin. Digunakan untuk efek oklusif penyumbat pada kulit kering, tetapi water in oil ini sulit dicuci. Makanya saudara-saudara ini coba tergantung dari kebutuhannya. Apabila saudara ingin membuat lotion, saudara bisa membuat oil in water atau minyak dalam air. Namun saudara ingin membuat sediaan seperti salep, saudara bisa menggunakan dari air dalam minyak atau water in oil. Jenis lainnya itu ada multiple emulsion, water oil water atau oil water oil untuk pengiriman obat meskipun kurang umum. Baik, lanjut. Persyaratan stabilitas fisik utama. Yang pertama, itu ada homogenitas atau bisa kita sebut keseragaman. Emulsi itu harus homogen tanpa pemisahan fase atau biasa kita sebut creaming atau sedimentasi setelah penyimpanan. Ada ujinya namanya centrifuge 3000 rpm per 30 menit. Dan emulsi ini tuh harus menunjukkan keseragaman yang baik. Tidak menunjukkan pemisahan fase yang jelas dan partikel globul-globul. Fase terdispersi harus terdistribusi merata. Lanjut, ada uji sentrifugasi atau pengocokan. Sediaan ini harus tetap stabil dan homogen setelah diberi perlakuan sentrifugasi atau dikocok secara berulang untuk menunjukkan ketahanan terhadap stres fisik. Lalu lanjut, ada uji viskositas. Sekali lagi, uji viskositas ini tuh harus dipertahankan dalam batas yang memadai
untuk menunda atau mencegah yang kita tidak inginkan, seperti ketidakstabilan, seperti creaming ataupun sedimentasi. Namun tetap mudah untuk dituang. Lalu ada ukuran globul. Ukuran globul adalah ukuran tetesan fase terdispersi. Harus dipertahankan dalam rentang yang sesuai untuk emulsi. Biasanya 0,1 sampai 100 mikrometer. Untuk mempertahankan penampilan viskositas dan laju disolusi atau absorpsi yang konsisten. Next. Next ada persyaratan stabilitas fisik utama. Nah, ini yang kita tidak inginkan dari sediaan ya. Biasanya ada kalau di emosi ada creaming. Creaming itu penyebabnya adalah apa sih? Oke, kita jelasin nih. Creaming itu penyebabnya adalah perbedaan rapat jenis densitas antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Globul fase terdispersi bergerak ke atas jika rapat jenisnya lebih kecil dari medium, atau ke bawah jika lebih besar. Di bawah pengaruh gravitasi hukum Stokes. Hasil yang kita inginkan adalah terbentuknya lapisan terdispersi di permukaan atau dasar, tetapi emulsi masih dapat terdispersi kembali dengan pengocokan. Lalu lanjut, cracking atau pecah. Nah, penyebab dari si cracking ini tuh adalah film interfacial lapisan zat pengemulsi yang mengelilingi globul menjadi pecah atau melemah. Hasil yang kita inginkan itu adalah coalescence. Coalescence itu adalah penggabungan dua atau lebih globul yang berdekatan menjadi globul yang lebih besar. Cracking atau pecah adalah tahap akhir di mana coalescence terus berlanjut hingga seluruh lapisan fase terdispersi terpisah dari fase pendispersi. Jadi terjadi pemisahan total dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Ini tuh yang kita tidak inginkan ya. Baik. Lanjut, persyaratan stabilitas fisik utama. Baik. Yang pertama itu ada sedimentasi. Apa sih penyebab dari sedimentasi itu? Baik. Penyebab dari sedimentasi sama seperti creaming sebenarnya. Namun perbedaan rapat jenis. Tetapi istilah ini tuh lebih umum digunakan untuk suspensi. Pada emulsi itu seringnya merujuk pada pemisahan di mana fase yang lebih berat mengendap. Baik. Lanjut, yang terakhir ada flocculation atau biasa kita sebut flokulasi. Baik, apa itu penyebab dari flocculation atau flokulasi ini adalah penyebabnya adalah globul-globul fase terdispersi saling tarik-menarik dan membentuk agregat longgar atau flock. Tetapi batas antar globul tetap dipertahankan. Hasil yang kita inginkan itu apa? Hasil yang kita inginkan adalah meningkatkan laju creaming atau sedimentasi karena ukuran partikel efektif menjadi lebih besar. Oke. Baik, untuk pustaka yang saya ambil untuk mengerjakan dari tugas sebelum praktikum ini diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2022. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.